dan jahar ya Bu ya. Ini tentu untuk yang sholat jahar ya, maghrib, isya, subuh. Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kita membaca Al-Fatihah setelah imam selesai. Walau dhalin, amin. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah dan bersamaan dengan itu imam membaca surah. Itu. Dan itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena Nabi mengatakan malam yaqra bi Fatihatil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak, ada yang mengatakan tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, maka berusahalah untuk membaca Al-Fatihah, dan ini berlaku untuk imam atau sholat sendiri atau menjadi makmum. Gitu. Nah, kapan waktunya yang pas? Menurut jumhur, waktunya yang pas adalah setelah imam rampung selesai. Tapi ada banyak orang mempraktekkan begini Bapak Ibu. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia Alhamdulillahirabbil alamin. Ngikutin. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Kalau kita ngikutin itu namanya yusyarikul imam. Membersamai imam. Karena Al-Fatihah itu kan utuh, 7 ayat kan. Nah, jadi kalau kita mau ya sesuai sunnah, kita dengarkan sampai imam rampung membaca suratul Fatihah, baru nanti kita membaca setelah imam selesai. Itu caranya. Jadi bukan imam 1 ayat, kita 1 ayat, tidak. Loh, bagaimana dengan ketika imam baca surah kita kok membaca Al-Fatihah? Nah, karena Nabi nyuruh kita untuk membaca suratul Fatihah. Ini dalil khusus. Walaupun ada sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan kalau kita jadi makmum, sholatnya jahar, cukup dengarkan. Apalagi ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka apa tadi? Fastami'u wa ansitu, ya, dengarkan dan diam, gitu kan? La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan dalil itu Abu Hanifah mengatakan kita sebagai makmum cukup dengarkan saja, diam, karena sudah dibaca oleh imam. Kecuali kalau sholatnya sir, rakaat ketiga dan keempat baru kita membaca. Tapi kalau jahar kita cukup diwakili oleh imam. Tapi jumhur, mayoritas ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah, mereka mengatakan tetap kita membaca suratul Fatihah tapi setelah imam selesai. Itu wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ada terakhir ya? Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum sujudnya lama, padahal imam sudah bangkit. Ya, itu bagaimana gitu? Oh, khusus sujud terakhir. Ya, oke, terus? Iya. Itu gimana gitu ya? Kalau ngikutin imam yang terlalu cepat. Ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita jadi makmum tadi jangan menyelisihi imam. Kalau imam sudah berubah ya kita berubah. Gitu. Imam udah bangkit dari sujud ya kita mau tidak mau ya bangkit. Kalau imam sudah Allahu Akbar, udah selesai nggak selesai, ikuti imam. Kita lagi baca Al-Fatihah Bu ya. Baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam udah Allahu Akbar, udah ruku. Kita lanjutin atau tidak? Tidak. Enggak usah dilanjut. Nah, cukup sampai ayat ketiga kita pun ikut sujud ruku bersama imam. Begitu nanti dalam semua gerakan. Nah,
Tadi sujud terakhir. Kenapa kita harus memperlama sujud terakhir? Apa alasannya? Untuk apa kita memperlama sujud terakhir itu, Bapak Ibu? Untuk apa? Memperbanyak doa. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tidak ada satupun dalil, ya, saya ulangi, tidak ada satupun dalil yang sahih. Bahkan yang dhaif pun nggak ada, apalagi yang sahih gitu ya. Yang menjelaskan bahwa Rasul menyuruh kita untuk memperlama sujud terakhir, itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang ada itu Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak doa setiap kali kita sujud. Apa maksudnya setiap kali kita sujud? Ya, seluruh sujud. Seluruh sujud. Bukan hanya sujud terakhir. Sekali lagi, kalau ada orang berpendapat seperti itu, minta dalilnya. Tidak ada dalilnya. Walaupun ada beberapa ustadz mengatakan seperti itu, bahkan ada ustadz nasional ya, dalam salah satu videonya kami perhatikan, beliau cenderung mengajak atau menyampaikan bahwa perbanyak doa di sujud terakhir. Tapi itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Kita harus sholat seperti Rasul. Nah, yang ada dalilnya begini Bapak Ibu. Pertama, ada dua dalil yang berkaitan dengan sujud. Satu, ini hadis sahih semua. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbih wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya, wa huwa sajidun, waktu dia sedang sujud. Fa aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak doa kapan? Waktu kapan? Rasul nyebutin sujud terakhir enggak? Enggak. Rasul menyebut secara mutlak. Ketika dia sedang sujud, enggak ada kata sujud terakhir, enggak. Ini artinya semua sujud. Itu dasarnya. Rasul memang menyuruh kita untuk memperbanyak doa di seluruh sujud sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, wa amma sujudu, kata Nabi, dan adapun sujud, fajtahidu fihi ad-du'a. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam sujud itu berdoa. Bersungguh-sungguh. Kalau bisa sambil nangis tuh berdoa waktu sujud. Fa innahu qaminun an yustajabalah. Karena doa yang kita panjatkan waktu sujud itu sangat pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan ini semua hadisnya sahih Bapak Ibu. Dan Rasul tidak pernah menyebutkan itu sujud terakhir. Artinya seluruh sujud. Gitu. Cuma sayang sekali dalam sholat wajib hampir susah kita mempraktekkan sunnah ini. Betul atau tidak? Boro-boro mau banyak, mau sungguh-sungguh aja susah. Iya kan? Apalagi sambil berdoa sambil nangis gitu ya. Ibu punya masalah ingin dikabul oleh Allah Ta'ala, minta waktu sujud. Kenapa Bu sujud? Karena sujud itu keadaan di mana kita betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Hanya waktu sujud kita betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Karena hanya waktu sujudlah kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia di bawah. Betul atau tidak? Pernah apa Bapak Ibu kita meletakkan kepala di bawah kalau nggak sujud? Kan enggak. Bahkan mohon maaf, sampai kita letakkan kepala ini lebih rendah daripada pantat kita sendiri kan. Artinya apa? Kita betul-betul merendahkan kita di hadapan. Nah, itulah keadaan terbaik untuk berdoa waktu kita sujud. Nah, tapi tadi sayang, sungguh sangat sayang, banyak imam mengabaikan ini. Saya yakin sebenarnya banyak mereka tahu kan tentang pentingnya memperbanyak doa waktu sujud. Betul atau tidak? Kemungkinan banyak. Lalu apa yang menghalangi mereka? Coba kira-kira, apa yang menghalangi mereka untuk tidak mengamalkan sunnah ini? Kira-kira apa sih yang membuat imam kok cepat banget kalau sujud? Kemungkinan pertama tidak tahu ilmunya, betul atau tidak? Ya. Yang kedua udah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Kenapa? Banyak mak? Emang kalau makmumnya banyak kenapa Bu? Oke, kepentingannya berbeda-beda. Baik. Bagaimana hadisnya? Alasannya ini. Ada perintah Nabi, kata Nabi. Ya.
Idza amma ahadukum qauman, apabila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, ya, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan salat. Kata Nabi itu ringankan salat. Karena apa? Fa inna fihim, karena di antara mereka kaum yang kita imami itu ada al-marid, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sudah sepuh al-kabir, mungkin ada anak kecil as-saghir, mungkin ada yang punya keperluan dan seterusnya. Falyukhaffif, hendaklah diringankan salatnya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang dimaksud diringankan di sini apanya? Bacaan surahnya itu maksudnya. Yang diringankan itu bacaan surahnya. Sementara rukunya, sujudnya itu disesuaikan dengan panjangnya berdirinya. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Ya, contoh ya, saya sebutkan nih. Dalam hadis dari Hudzaifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Rasul itu ketika sholat membaca surah, membaca Al-Fatihah surah, summa raka'a, lalu Rasul ruku. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan rukunya Rasul itu sama, hampir sama panjang dengan berdirinya. Gitu. Jadi standar panjangnya ruku itu mengikuti panjang pendek berdirinya. Yang disuruh oleh Nabi untuk mempersingkat itu berdirinya. Artinya bacaan surahnya. Coba Bapak Ibu perhatikan, sering nggak Bapak Ibu kita jadi makmum diimami oleh imam, setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surah At-Tin, sering nggak? Wat-tini waz-zaitun, sering kan? Coba perhatikan, antara lama beliau berdiri membaca Al-Fatihah dan At-Tin dengan lama sujud atau rukuknya seimbang atau tidak? Jomplang kan? Iya. Bahkan tadi ibu merasa terpontal-pontal kita kan. Belum merampung satu kali udah bangkit. Nah, itu yang banyak orang keliru. Ya, dikiranya yang dimaksud di persingkat itu ruku sujudnya. Padahal itu maksudnya baca. Nah, ruku sujud mengikuti panjang pendeknya surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Itu Bu. Jadi tadi maka yang kedua tadi memang apa ya, sayang gitu kalau kita sholat jamaah imamnya terlalu cepat. Kalau bisa sih cari masjid yang lain aja. Cari masjid di RT lain gitu ya, yang kira-kira sudah paham. Atau kalau enggak, kasih tahu si imamnya, Pak Imam, jenengan itu kalau sholat terlalu cepat. Nah ini Bapak Ibu, jadi sunnah ini harus dihidupkan. Sunnah memperbanyak doa, bersungguh-sungguh berdoa dalam sujud ini harus dihidupkan. Karena apa? Udah mati, betul nggak? Sunnah ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang. Padahal kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, ya, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah, barang siapa orang yang mencintai aku maka kelak nanti dia bersamaku ada di sorga. Maka mari kita hidupkan. Caranya ya, kalau ibu-ibu kan nggak bisa jadi imam. Ya kan? Berarti ibu apa tuh? Menyampaikan, mendakwahkan ilmu ini, menyampaikan. Kalau nggak bisa, ibu nulis aja artikel, tempel di masjid, supaya imamnya baca, kan gitu caranya. Atau share di grup takmir kan gitu ya. Nah, atau rekaman ini bisa di share kan? Ibu potong yang khusus pembahasan masalah ini, dipotong supaya tidak terlalu lama dengerinnya kan gitu. Ya, saya kira itu caranya kita mendakwahkan ilmu, supaya ilmu yang mulai ditinggalkan itu dihidupkan kembali oleh umat ini. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri oleh pembicara, kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.